Seperti biasa, sebelum kita mulai pembacaan ini, Lukas 14 ayat 1 sampai yang ke-26, kita boleh sama-sama satukan hati berdoa ya. Amin. Mari kita berdoa, kita mohon supaya Tuhan juga berikan kepada kita berkat rohani. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, yang mengucap syukur atas kesetiaan-Mu Tuhan, bahwa kami juga boleh setia, baik secara pribadi maupun bersama-sama, datang pada firman-Mu. Sungguh biarlah melalui Alkitab, Tuhan kami dijauhkan dari segala sesuatu yang bukan Allah. Tuhan Yesus, malam hari ini, segala situasi dan kondisi, meskipun kami lelah, kami juga banyak tuntutan, Tuhan, tapi Engkaulah sumber damai sejahtera. Oh Tuhan Yesus, terima kasih, kami berdoa. Amin. Baik, si Tuhan ya, kita baca gantian saja, ya, satu orang satu ayat, nggak apa-apa. Kita baca Markus 14, nanti baru itu kita boleh share atau bertanya dan saling menjawab ya. Amin. Markus 14 ayat 1 ya, sebelumnya dibaca dulu subjudulnya, dicelakai, dihianati, dan dikasihi. Ayat 1, Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk mengangkat dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Amin. Ayat 4. Tetapi beberapa orang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak Nawastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uang dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Mereka memarahi perempuan itu. Ayat 6. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Aku telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Amin. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kapanpun menghendakinya kamu dapat menolong mereka. Tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja ini diberitakan, apa yang dilakukannya, ini juga. Amin. 10. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Ayat 11, mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Dan Tiga, menetapkan perjamuan malam. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, kemanakah engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? 13. Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu, ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan tempat aku akan makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dengan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk itu. Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota, mereka dapat
semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ayat 17, setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan kedua belas murid itu. Ketika mereka sedang duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang di antara kamu akan menyerahi dengan. Amin. Ayat 19, mereka pun mulai merasa sedih dan seorang demi seorang berkata kepadanya, bukan aku, ya Tuhan. Ia menjawab, orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu mangkuk dengan aku. Sebab anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada ditulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Amin. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Ayat 23, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dua empat ya. Ya. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Amin. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Amin. Baik ya, puji Tuhan. Kita telah membaca 26 ayat daripada Markus 14 ya, dengan dua perikop di sini, ya, yaitu apa? Dicelakai, dikhianati, dan dikasihi, kemudian menetapkan perjamuan malam. Amin. Jadi teman-teman, kita lihat dari dalam 11 ayat yang pertama, ya, kita tahu bahwa sebenarnya ini benar-benar menunjukkan bahwa kitab Matius juga sudah dibahas ya, bagaimana Yudas ya, di akhir ayat-ayat yang tadi 10 dan 11 menjual Tuhannya, menjual gurunya. Ya, jadi hari ini setiap hal yang kita telah punya sebenarnya adalah berasal dari Tuhan ya. Jadi semua sudah disiapkan oleh Tuhan ya, entah itu nafas kehidupan, entah itu kebaikan, ya, entah itu juga damai sejahtera. Tapi ada juga perkara-perkara yang bisa membuat kita menjual hal-hal tersebut ya. Entah itu kita lebih suka terhadap hal-hal yang tanda kutip duniawi, entah itu kita lebih suka terhadap perkara-perkara yang bukan rohani ya. Teman-teman, ini memang nggak bisa dipungkiri, setiap orang muda memiliki kecenderungan untuk seperti itu ya. Jadi belakangan ya melihat ya gereja metaverse, ada juga bagaimana sih kita bisa menyampaikan firman lewat TikTok, ya bagus sekali. Tapi semuanya itu jangan sampai kita menjual Tuhan. Kita tidak doa, tidak baca kitab, hanya comot-comot ayat saja ya. Nah di sini ayat yang ke-3 ya sangat baik. Jadi ketika itu ada seorang perempuan yang membawa satu botol pualam ya, berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Jadi apa artinya? Ya, semua yang telah dia kerjakan, telah dia korbankan, dia mau berikan kepada Tuhan. Nah, hari ini bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan aku dan teman-teman sekalian? Kita harus lihat lagi bahwa di ayat 8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ya, jadi apapun ya, apa yang dapat kita lakukan, ya, kita lakukan saja yang terbaik. Tapi sekali lagi jangan menjual Tuhan, jangan menjual kebenaran. Jadi kitab Amsal juga berkata apa? Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Inilah makna bagaimana sehari demi sehari kita diselamatkan. Ya, kenapa juga dikatakan di dalam Matius pasal 7,
banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih ya. Jadi pintu kerajaan surga itu sempit. Jadi seperti juga Markus beberapa pasal yang lalu menceritakan bagaimana ada seorang perempuan ya yang pendarahan ya. Di situ juga banyak orang yang berbondong-bondong ya, mencari mau menjamah Tuhan. Tapi Tuhan nggak merasakan ada tenaga yang keluar. Karena hanya mereka bondong-bondong aja. Ya udah aku jadi Kristen gitu. Nah, teman-teman, mungkin ini yang bisa aku bukakan ya di awal karena waktu ya. Apakah ada lagi yang mau bertanya atau share mengenai ayat bacaan ini? Min, aku menikmati di yang ini ya, seorang perempuan yang mencurahkan minyak narwastu yang mahal harganya, dia curahkan ke atas kepala Yesus untuk persiapan penguburan nih. Jadi pada saat itu perempuan ini melihat bahwa Yesus ini lebih mustika ya daripada minyak narwastu yang murni ya, yang mahal harganya. Karena pada saat itu minyak narwastu itu hanya dipakai oleh perempuan-perempuan yang mau menikah. Jadi kalau misalnya minyak itu sudah dicurahkan, artinya perempuan ini tanda kutip tidak bisa menikah ya. Jadi ini kalau di adat sana ini adalah suatu yang penting. Tapi perempuan ini melihat bahwa perkara menikah dibandingkan dengan Yesus itu lebih mustika Yesus, sehingga dia mencurahkan narwastu ini kepada Yesus ya. Nah, tapi ada yang unik nih, di ayat 8 dikatakan untuk persiapan penguburan ya. Jadi orang kalau misalnya mau mati kan pasti sedih ya, pasti nggak mau lah ya. Masa sih ada yang mau mempersiapkan penguburan dengan memberikan yang terbaik ya, tanda kutip, bersenang-senang ya istilahnya. Tapi di sini justru Tuhan senang ya, Yesus senang bahwa perempuan ini mempersiapkan penguburannya. Ini artinya apa? Artinya ada sesuatu setelah penguburan yang membuat orang itu bisa tertarik gitu ya. Karena kan kita tahu setelah kematian Yesus bangkit menjadi roh pemberi hayat di dalam kita. Jadi perempuan ini tahu makna kematian Tuhan itu sangat mistika. Oleh karena itu kita setiap setiap hari di hari pertama dalam minggu kita memberitakan kematian dulu, baru kebangkitan Tuhan. Ya, ini adalah satu hal yang Tuhan dambakan dari kita gitu. Jadi ya hari ini apapun ya hal terbaik dari kita yang kita persembahkan itu harusnya adalah bagi Tuhan gitu, khususnya waktu ya, karena waktu nggak bisa diulang. Jadi semoga waktu kita, hal yang terbaik dari diri kita bisa kita curahkan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Thank you, Maria. Ada lagi yang mau share? Di Eva, Lisa, Niko, Ika, atau Axel? Aku terjemah ayat bacanya ayat 3 sama 8. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu botol walam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher botol itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ayat 8-nya, ia telah melakukan apa ya dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Oke. Thank you ya. Ini juga dua ayat yang penting. Ada lagi atau ada yang mau bertanya? Oke. Aku hitung 1 sampai 5. Kalau nggak ada aku simpulkan ya membaca malam ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi benar-benar ya bahwa sangat bertolak belakang antara Yudas juga seorang perempuan yang meminyaki Yesus ini.
yang betapa sebenarnya manusia benar-benar memiliki hak bebas. Nah, sekarang hak bebas kita juga harus kita gunakan untuk memilih Tuhan sebenarnya. Ya. Jadi di ayat 12 sampai 26 ya. Bagaimana sebenarnya ini menyatakan bahwa ya persiapan perjamuan malam Tuhan ya. Itulah yang menjadikan apa? Membuat kita bisa asa dengan Tuhan. Itulah kenapa setiap hari Minggu atau Domingos ya. Jadi benar-benar bukan hanya tanda kutip orang berkata selamat hari Minggu ya. Tapi harusnya apa? Selamat harinya Tuhan. Jadi memang setiap hari adalah harinya Tuhan, tapi di hari pertama dalam minggu itu, yang adalah hari Tuhan, kita sama-sama bisa memiliki satu kedambaan, yaitu apa? Di ayat 22 ya, bahwa katakan ambillah, inilah tubuhku. Jadi benar-benar roti yang bulat itu yang dipecahkan, ya bersama-sama kita makan bersama. Kalau sekarang susah ya, kita nggak bisa ke tempat ya bersidang, beribadah. Tapi di rumah-rumah jika kita punya roti bulat yang dibuat dengan roti yang tidak beragi, kita pecahkan, kita makan itu, ya itu menandakan apa? Sebagai kita mengucap syukur, mengingat dan mengenang kematian Tuhan, ya sehingga kita setiap harinya, ya setelah itu bukan hanya hari Minggu saja, kita mempunyai ucapan syukur, kita benar-benar menyanyikan pujian, ya. Bukan hanya kita bersaat teduh, tapi justru melalui doa-doa kita. Ya. Benar-benar apa? Memiliki satu kedambaan ya, yaitu kita bisa berjumpa dengan Allah di dalam kerajaan Allah. Jadi hari ini banyak orang mengejar ya perkara-perkara yang di luar. Tapi sekali lagi, siapakah yang rela dan siapakah yang mau dengan sungguh-sungguh mencari apa yang mau Tuhan kehendaki atas diri kita, ya. Melalui kita di sekolah, di kampus, ya, di rumah, di lingkungan sekitar, mana yang bisa melihat Kristus melalui kita? Sikap apa? Ya, sehingga Tuhan benar-benar memiliki kepuasan di atas diri kita masing-masing. Amin. Mulia bagi Tuhan ya. Jadi moga pembacaan ini secara singkat, nanti teman-teman juga boleh baca lagi. Tata kakinya direnungkan kembali sebelum istirahat ya. Kita berdoa. Moga Tuhan menguruskan, juga moga Tuhan memberikan satu kedambaan yang besar. Kita akan baca besok ya, lanjutannya adalah kita diperingatkan ya sampai ayat yang ke berapa? Dari Markus 14 ayat yang ke-72 nanti ya. Amin. Puji Tuhan, kita sampai di sini. Apakah ada yang mau bantu kita untuk menutup dalam doa? Oke, kalau begitu kita doa ya, kita sama-sama mengucap syukur pada Tuhan atas kasih-Nya. Kita masih boleh berdoa, baca firman malam ini. Amin. Mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan kami berseru pada nama-Mu, nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Malam ini kami serahkan masa muda kami. Tuhan ada Niko, Lisa, Rika, Eva, Axel, Maria, juga diriku Tuhan, ke teman-teman yang belum bisa bergabung. Sungguh dapatkanlah masa-masa kami ini, lagi kami hidup sampai Kau datang kembali. Dan juga biarlah bukan hanya di dalam kisah itu ada seorang perempuan yang mencurahkan yang terbaik. Kami juga mau belajar mencurahkan segala yang kami punya, sehingga Engkau juga bisa dipuaskan. Tuhan, amati agar pendalaman kami mengenai firman-Mu bukan hanya sekedar karena kami Kristen, tapi justru karena kami cinta pada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Malam ini kami berdoa, jagalah kesehatan kami semua, ke anggota keluarga kami masing-masing, dan segala pergumulan maupun apapun yang akan kami lalui, Tuhan yang tahu, Tuhan yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Oke, demikian ya, puji Tuhan.